Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Romo, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Gimana? Udah semangat belum mau kita untuk acara sharing talk kali ini? Jelas sudah lah ya. Yes. Semangat. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai ke sharing talk, mari kita siapkan hati. Siapkan pikiran. Kita mulai doa dulu ya. Mari teman-teman, sebelum pertemuan sharing ini kita buka, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul kembali dalam sharing talk melalui aplikasi online ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih sepanjang seminggu ini, Bapa selalu menyertai kami, baik dalam suka maupun duka, saat kami menjalani kegiatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, dan pada saat ini kami mau melanjutkan acara sharing talk. Kami mau menaikkan lagu-lagu pujian, semoga apa yang kami nyanyikan berkenan di hadirat-Mu. Amin. Oke. Teman-teman percaya kan kalau Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita? Pasti percaya dong. Kalau nggak percaya nggak mungkin ada di sini ya kan, di sebelah. Oke. Tuhan tuh selalu melebihi segala yang kita minta. Jadi jangan takut untuk jalan bersama Tuhan. Tuhan pasti jaga. Tuhan nggak pernah gagal dalam segala hal. Oke, sekarang teman-teman, mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Tuhan sanggup, dengan penuh sukacita. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Mengalahkan maut, Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa-Mu, ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Mari teman-teman kita nyanyikan lagi lagu ini dengan penuh semangat. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga. Takkan meninggalkan.
Engkau selalu menjaga kami, dan setiap rancangan-Mu tak pernah gagal. Mari kita selalu bersyukur setiap hari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena hingga sampai hari ini, Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberkati kita. Tuhan selalu merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Mari teman-teman, dengan kesungguhan hati, kita nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Yuk, mari kita ulangi lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Tuhan. Kepada Romo dipersilahkan. Shalom, Shalom. selamat sore untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena baru selesai Idul Fitri dari kita juga ya, sikap toleransi Maaf lahir. masyarakat kita. Baik, pertama-tama ya saya bersyukur dan berterima kasih karena pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman walaupun lewat virtual tetapi bisa
ya kenal saudara-saudari yang ada di seberang sana. Terima kasih juga untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk membawakan materi tentang tema yang disodorkan oleh teman-teman, mengapa dia harus pergi. Baik, saya mau tanya sedikit, di antara kita ada yang pakai cincin atau tidak? Ada. Kalau yang belum ya pertanda bahwa masih jomblo ya. Jomblo, ya betul. Jomblo. Single Romo, single itu pilihan. Kalau yang lain sudah pakai, berarti sudah berstatus ya, jadi BPJS, Barisan Pria Jujur dan Setia. Yes. Berarti kalau yang lain ini calon ISIS ya, istri setia idaman suami, calon ya. Baik, cinta itu ibarat cincin yang tidak memiliki tepi. Ya. Kemana saja manusia berlangkah, tapak-tapak kaki kita selalu tertuju kepada yang namanya sesama, kepada yang namanya saudara, kepada yang namanya keluarga. Maka demi sebuah persaudaraan, demi sebuah kekeluargaan, kita melangkah mendekat. Dan demi sebuah ungkapan rasa syukur, maka pada kesempatan sore hari ini, kita sekalian bersyukur bahwa kita masih dipertemukan lewat virtual ini untuk bersama-sama bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, sembari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penunjuk dan terang bagi jalan kita sebagai orang beriman. Dan besok kita akan merayakan pesta Pentakosta, di mana turunnya Roh Kudus. Ketika Yesus pergi, 40 hari setelah Paskah, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan akan turunnya Roh Kudus, yang kemudian akan terus menyertai kita dalam seluruh perjalanan hidup dan panggilan kita. Sehingga kita tidak merasa sendirian, tetapi kita senantiasa disertai oleh Tuhan yang kita imani, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, mengapa dia harus pergi? Apakah pertanyaan yang disodorkan ini sekedar mencari informasi atau mendapatkan sebuah alasan untuk beriman? Kita tidak punya kuasa untuk menahannya. Dunia tidak cukup cara untuk menghalangi kepergian Yesus. Maut juga tak mampu menahan. Mengapa kita mau menahannya? Tidak mungkin. Ia memang harus pergi. Ia pergi supaya kita tahu jalan pulang. Ia harus pergi supaya kita tahu jalan ke sana. Ia harus pergi kepada kemuliaan surgawi agar kita tahu jalan kepada pemuliaan. Tetapi kemuliaan diperoleh melalui penderitaan. Karena cinta, ia pergi kepada Bapa. Dengan cinta itu juga ia mengajarkan kepada kita agar mengikutinya. Supaya di tempat di mana ia pergi, kita tahu jalan ke sana. Sebagaimana yang dia katakan, aku pergi dulu ke sana supaya menyiapkan tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saat Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya, ada sukacita dari para murid. Sebab Tuhan yang diimani bukan lagi Tuhan yang mati, tetapi dia sesungguhnya Tuhan yang hidup. Kesempurnaan akan kehidupan itu mendapat penegasan saat ia naik ke surga, ke tempat kemuliaannya dan ke tempat di mana kita akan dimuliakan kelak ketika kita beralih dari dunia ini. Ia ke sana menyediakan tempat bagi kita serta mengutus seorang penghibur, yakni Roh Kudus. Ia menjanjikan Roh Kudus bagi kita yang percaya kepadanya. Ia tidak meninggalkan kita, walaupun seringkali kita meninggalkannya. Ada banyak orang mulai meninggalkan kita saat lembaran kusam nan berat dalam perjuangan iman terpentaskan. Ada yang pergi dengan bermandikan kekecewaan sebab dikira mengikuti Yesus secara mulus dan berdandan kemegahan. Ternyata mengikuti Tuhan Yesus penuh lumuran peluh, juang, dan juga keringat komitmen. Teman-teman yang terkasih, mencintai tidak sebatas pada kata-kata kosong, kata-kata hampa. Tidak hanya sebatas bernostalgia di zaman now dengan euforia, tipu ria, tetapi menyadari hakikat dari cinta sebagai yang alamiah dalam amalia. Mencintai dengan sebuah komitmen sederhana. Kita ada untuk Tuhan dan juga kita ada untuk sesama. Kita kembali ke pertanyaan. Pertama, mengapa Yesus harus pergi?
Ya, kenaikan Yesus ke surga mau mengungkapkan pernyataan dari pihak Bapa yang melegitimasi atau mengabsahkan seluruh karya dan hidup Yesus. Bapa ingin mempermuliakan putranya yang tunggal karena dia telah taat setia kepada perutusan dari Bapa dengan mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah di dunia ini. Dia berkeliling sambil berbuat baik. Dan tugas perutusan itu dimahkota Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan kini juga ia dipermuliakan di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, bahwa Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penghibur dan juga penolong. Yesus naik ke surga sebagai sebuah pernyataan kepada dunia dan manusia bahwa ia adalah sungguh Tuhan dan juga ia adalah sungguh manusia. Ia sangat mencintai kita, maka ia mengutus Parakletos atau sang penghibur yang kita kenal dengan Roh Kudus. Kristus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita dan akan datang lagi untuk mengambil kita dari tengah dunia ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjalankan amanat agung yang Yesus berikan bagi masing-masing kita. Ketika Yesus hendak kembali kepada Bapanya di surga, ia memberikan amanat dan tugas kepada para pengikutnya. Waktu itu, Yesus tampil sebagai seorang imam agung perjanjian baru dan menugaskan para murid dan rasulnya untuk mengambil bagian dalam tugas imamatnya, yakni senantiasa memuliakan Allah dan juga untuk menjadi saksi-saksinya kepada segala bangsa. Mereka harus mewartakan tentang penyelamatan dan pengampunan Allah. Dengan demikian, sesudah kenaikannya Yesus ke surga, misi dan tugas mewartakan kerajaan Allah dipercayakan Yesus kepada murid-muridnya, antara lain dengan kata ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan hal itu juga diamanatkan kepada kita untuk kita juga menjadi pewarta dimanapun kita berada. Teman-teman yang terkasih, berbicara soal menjadi saksi, ada satu pengalaman kecil ya. Waktu saya berkat salah satu pasang nikah, kebetulan yang nikah ini laki-laki umur 24 tahun, calon istri itu umur 61 tahun. Ya, kadang-kadang yang satunya umur sudah lebih, tapi namanya cinta tidak mengenal usia. Ya. Waktu berkat nikah, saya khotbah, saya tekankan 3 hal. Untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan suami istri, hal pertama yang kamu lakukan adalah, pertama itu saling setia satu sama lain, yang kedua saling mengasihi, dan yang ketiga tetap jaga keromantisan dalam hidup. Waktu penyelidikan terakhir sebelum berkat, saya tanya, Agustinus, bersediakah engkau menerima Anastasia sebagai istrimu yang sah? Iya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi bapak yang Kristiani bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu? Iya, saya bersedia. Sekarang giliran kakak Nona. Anastasia, bersediakah engkau menerima Agustinus sebagai suamimu yang sah? Karena telinganya agak terganggu, maka suaminya injak kaki. Jawab kuat. Ya, saya kuat. Saya bilang kakak Nona, di gereja jawab bersedia dulu. Di rumah baru jawab kuat, itu urusanmu. Ya. Lalu 3 bulan kemudian mereka dua datang di pastoran. Mereka datang, saya sementara siram bunga di depan, lalu mereka dua dengan motor CBR miliknya Boy anak jalanan. Ya. Mama tua juga tidak kalah di belakang, walaupun umur sudah 61, tetapi gaya kekinian. Ya. Saat mereka turun, mereka, selamat sore Romo, selamat sore. Bagaimana? Perlu dengan siapa? Ya, kami perlu dengan Romo. Lalu kami masuk di pastoran, mereka tanya, minta untuk mau minta syukur wisuda ponan mereka. Kebetulan baru wisuda tadi, minta untuk misa malam syukuran. Lalu setelah itu saya katakan, oke, siap, saya bersedia untuk misa. Lalu saya tanya, bagaimana kabar kalian berdua setelah 3 bulan menikah? Lalu mereka katakan begini, Romo, kami tetap ingat Romo punya pesan, ya, tetap saling setia, saling mengasihi, dan jaga keromantisan. Dan kami untuk menjaga keromantisan, setiap malam minggu kami sering jalan-jalan. Ya, kadang-kadang ke Lipo, kadang-kadang ke mall, kadang-kadang ke Taman Nostalgia. Ya. Dan saat mereka mau jalan, suatu kesempatan mereka mau jalan, bapak tua sudah di atas motor, mama tua masih di kamar. Karena tunggu terlalu lama, maka bapak tua menuju ke kamar. Lihat begini, ternyata mama tua masih catok rambut, ya,
tahu kalau orang NTT ini kadang-kadang KPL, keriting paksa lurus ya, sehingga harus catok dulu ya. Saat mau keluar begini, bapak tua hampir salah kenal mama tua karena pakai bedak Favi nomor 5 ya. Ya, mempercantik diri, kadang-kadang juga tambah alis palsu dan juga ya pensil 2B sedikit di alis mata. Lalu saat mereka dua jalan, sementara jalan begini, sampai lampu merah semua motor berhenti, mereka juga ikut berhenti. Lalu ada satu motor yang lewat saat lampu hijau, bapak tua kaget lalu mereka dua jatuh. Saat jatuh, bapak tua jatuh oleh tempat, mama tua jatuh oleh tempat, motor jatuh oleh tempat. Hal pertama yang dilakukan oleh mama tua adalah lihat rambutnya, jangan-jangan tersiram. Lalu bapak menuju motor, lihat motor, jangan-jangan motor CBR-nya itu lecet. Lalu mama tua cemburu, Anastasia cemburu. Bapak ini kurang ajar. Kita jatuh tidak datang tanya, sayang apa yang sakit, apa yang luka, pergi lihat motor. Bapak Agustinus mengatakan begini, minta maaf sayang, belis kan sudah lunas, motor kan masih kredit. Ya, saudara-saudari, itulah kita manusia ya. Kadang-kadang kita lebih mementingkan hal-hal yang bersifat material, tetapi kadang-kadang lupa untuk memberikan perhatian dan cinta kepada sesama saudara. Saya bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita berjumpa lewat Zoom ini. Dan saya senang bahwa teman-teman orang muda juga punya inisiatif untuk menciptakan kegiatan rohani seperti ini. Ini satu hal yang bagus. Kadang-kadang kita sibuk dengan dunia kita, tetapi lupa untuk mengisikan waktu mendengarkan firman Tuhan. Walaupun 5 menit, 3 menit, tapi itu sangat berarti untuk kita sekalian. Besok kita merayakan Pentakosta, 50 hari setelah Paskah kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan juga untuk kita sekalian. Dan hendaklah kita menjadi pewarta Injil yang setia dan juga bertanggung jawab atas tugas dan panggilan kita masing-masing. Entah tugas kita itu besar atau kecil, tapi kalau kita lakukan dengan penuh sukacita dan kita senantiasa menghadirkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup dan panggilan kita, maka yakin kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, terima kasih Romo. Oke, tadi apa namanya? Kenapa dia harus pergi ya? Tuhan pergi itu nggak ghosting, ya nggak sih? Tuhan tuh pergi ninggalin apa tadi Romo? Roh Kudus ya? Dia pergi tapi mengutus Roh Kudus untuk datang menyertai kita. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan atau masih bingung tentang topik kali ini bisa langsung tanya gitu. Atau mau apa? Chat di bawah. Maaf, saya sampaikan sedikit saja. Nanti yang belum ini silakan tanya supaya kita banyak diskusi ya. Saya tidak mau menggurui ya. Saya tinggal memberikan beberapa hal untuk kita sekalian. Baik, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya silakan. Oke, dari aku dulu aja deh Romo. Aku ada pertanyaan sedikit sih. Baik, silakan. Kan Tuhan pergi nih. Terus pas Tuhan pergi kan dikirim Roh Kudus. Roh Kudus di hati kita masing-masing kan. Nah, supaya kita bisa tahu apa mengaktifkan Roh Kudusnya itu gimana ya Romo ya? Soalnya baik. Ya gitu sih Romo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya saudara Masti. Ya. Ketika Tuhan pergi, dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu, karena ketika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus yang senantiasa menyertai kamu. Ketika kita menerima rahmat sakramen pembaptisan, kita menerima tritugas yang sama. Bukan hanya imam, uskup, tetapi semua awam juga menerima tugas yang sama, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Imam berarti harus menguduskan. Pertama kita harus menguduskan diri kita supaya kemudian kita juga menguduskan orang lain lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, dan juga lewat perbuatan kita. Dan yang kedua sebagai nabi, yakni tugas kita juga sama-sama mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Dan yang ketiga adalah menjadi raja, berarti menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin berarti kita harus menjadi teladan. Ketika berada di depan, kita harus menjadi teladan bagi yang lain. Ketika berada di tengah, kita harus menjadi penyemangat bagi yang lain. Dan ketika kita berada di belakang, harus menjadi pendorong bagi mereka yang ada di depan. Sehingga untuk mengaktifkan Roh Kudus, kita harus terus menghadirkan Tuhan
dalam hal ini kegiatan-kegiatan rohani seperti ini salah satunya, dan juga doa secara pribadi, doa secara bersama-sama, dan juga bagi yang Kristen, Katolik tetap merayakan Ekaristi supaya senantiasa mengundang Tuhan, teristimewa Roh Kudus untuk senantiasa membaharui diri kita. Jangan takut, jangan ragu, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Romo. Ternyata tugasnya berat juga ya. Ya Romo udah paham sih tentang Roh Kudus. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ya, boleh. Mas Tin. Oke. Bang Riko, ayo Bang Riko. Ya, Shalom Romo. Salam juga. Ya, tadi aku yang telepon. Oh baik, terima kasih. Saya tunggu linknya belum masuk sehingga saya tunggu. Baik, terima kasih. Oke, terima Kakak Mariko. kasih Romo. Iya Romo. Aman. Begini Romo, kondisi di pandemi ini sekarang kan kita pasti menjadi banyak waktu untuk punya banyak bersama dengan keluarga, teman, karena mungkin kalau secara berkumpul atau berkerumun itu kan sudah jarang dihimbau, karena kan salah satu protokol kesehatan yang sudah dari setahun yang lalu lah sudah kita dengarkan tentang kerumunan. Mau nggak mau ya berarti kita berkumpul dengan keluarga. Nah, salah satu kita merespon kebaikan Tuhan ataupun melalui tema ini, dia Tuhan naik ke sorga, salah satunya dengan kita melakukan mesbah keluarga, Rob. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, apakah dengan kita melakukan mesbah keluarga terus-menerus ataupun dengan teman-teman kita, ataupun dengan yang rekan kerja kita, apakah itu bisa akan terus menjadi kekuatan buat diri kita, terus-menerus selama pandemi ini melalui mesbah keluarga ataupun melalui kegiatan-kegiatan rohani, karena kan banyak akhirnya punya kerinduan untuk berkumpul lagi di gereja ataupun di ketemu dengan secara fisik. Apakah dengan mesbah keluarga ataupun secara intim itu bisa menjadi kekuatan terus bisa menjadi kekuatan yang akan menjadi kekuatan kita, bisa menjadi fondasi untuk dalam kekuatan rohani kita, Romo. Ya itu Romo. Sudah? Tidak perlu Sudah, dari Romo. Host lagi kah? Saya langsung saja. Ya, langsung aja. Ya. Baik, terima kasih. Kakak Mariko, ya, saya komentar sedikit soal prokes ya, protokol kesehatan ya. Kita selalu diingatkan untuk jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan jangan terlalu jaga jarak juga. Nanti takut orang lain yang kasih nyaman. Iya. Baik. Ya, dengan adanya pandemi ini perlu kita lihat ya. Dan kita ketahui bahwa badai itu tidak bersifat abadi. Suatu saat dia pasti akan berlalu. Tetapi dengan adanya badai juga, di balik badai itu ada berkat. Yang dulunya kita katakan, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang kita harus bercerai, berpisah. Tetapi dengan kita menjaga jarak dengan sesama, tetapi kita juga diingatkan untuk tetap dekat dengan Tuhan yang kita imani. Sehingga salah satu contoh kecil ya, bukan badai selain corona, tetapi kami di NTT ya, 1 bulan yang lalu kami mendapatkan badai yang cukup menakutkan ya. Di saat seperti itu, termasuk saya secara pribadi juga saat itu memang sangat takut karena angin begitu kencang dan listrik padam selama kurang lebih 6 jam, dan itu sangat menakutkan. Dan saat itu ketika kita dengar semua orang hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan. Bahkan orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, orang yang tidak pernah ke gereja juga malam itu menyebut nama Tuhan. Sehingga dengan adanya badai juga orang bisa mengenal Tuhan. Dan yang kedua, di balik badai juga orang diajarkan untuk senantiasa bersolider, membantu atau peduli dengan sesama. Salah satu pertanyaan ditanyakan oleh Kakak Mariko bahwa khususnya di Jakarta, ya
saat ini masih misa online atau doa bersama keluarga. Kalau kami di sini sekarang sudah mulai misa di gereja masing-masing, tetapi 50% dari kota dari gereja yang ada. Tapi kami tetap perhatikan protokol kesehatan. Bagi kita yang misa masih tetap online dan misa bersama dengan keluarga, ya dalam firman Tuhan juga sudah dikatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir bersama dengan mereka. Jangan ragu, jangan takut. Walaupun kita doa bersama dengan keluarga, walaupun doa online, tetapi Tuhan selalu hadir dengan kita. Jangan takut, badai ini pasti akan berlalu. Kita tetap berdoa supaya kelak badai ini cepat berlalu dan kemudian kita kembali bersama bertemu secara fisik di dalam rumah Tuhan yang kita cintai dan sudah kita kangen. Tadi memang saya tunggu link itu ya 5 menit saja ya. Tetapi ya menunggu itu luka. Kenapa saya katakan luka? Karena ya rindu itu juga sakit ya. Jangan mengurung saya dalam ruang rindu. Itu akan menambah luka di atas luka. Karena rindu itu sakit. Sakitnya tuh di kaki ya. Baik, terima kasih. Mantap, Romo. Baik, ini host saya minta tolong Dola dengan hormat kalau bisa yang lain juga tunjukkan muka ya, tunjukkan pesona Ya. supaya kita lihat siapa ini ya. Ayo tunjukkan Oke. yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Nah, supaya saya bisa sapa yang anggota DPC dengan anggota DPG ya. Deretan pria ganteng dan deretan perempuan cantik ya. Asik. Nah, ternyata mereka menyembunyikan wajah mereka yang cantik-cantik ini ya. So Baik. mantap, Romo. Sehingga saya selalu ajak tunjukkan pesonamu ya. Jangan ada dusta di antara kita ya. Oh, nggak ada, Romo. Baik, silakan. Ada yang mau tanya silakan. Saya mau tanya Romo. Siapa? Oke, Mbak. Rolina. Kakak Raulina. Oke, silakan. Dalam kondisi kalau misalkan kita ini sebagai perantau, seperti saya sendiri perantau di Jakarta dan keluarga saya di Medan. Bagaimana cara kita mensupport keluarga kita, cara kita mendukung keluarga kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Karena bukan jadi kayak menggurui Romo gitu. Misalkan kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga kita yang ya boleh dibilang bukan ya jauh dari tidak melakukan seperti yang firman Tuhan lah gitu. Misalkan malas ke gereja, nggak mau ngikutin pertemuan-pertemuan rohani seperti itu. Kalau misalkan jarak kita jauh nih dengan keluarga kita, bagaimana kita cara kita untuk mendukung keluarga kita, tapi tetap bukan jadi menggurui, tapi jadi kayak mensupport dalam kasih gitu ya Romo. Dan biar kita sama-sama mendukung, kayak biar di anggota keluarga itu tidak ada yang timpang, ada yang pertumbuhan rohaninya bagus, ada yang enggak seperti itu. Tapi setiap anggota keluarga itu, orang tua dan anak itu sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan gitu Romo. Sudah ya? Iya. Baik, terima kasih untuk Kakak Raulina untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Kadang-kadang ya kita mau membantu sesama saudara kita yang sedikit menjauh dari Tuhan, sedikit menjauh dari gereja, atau jarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, ya itulah tugas kita sebagai orang beriman, harus menjadi garam, harus menjadi terang bagi mereka yang lain. Ya. Sehingga tugas kita sebagai apa? Tadi dikatakan dalam Injil juga, ya walaupun tidak dengar, tetapi dalam Injil sudah dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, wartakanlah kabar sukacita bagi orang lain. Dan kita ini adalah saksi-saksinya, hendaklah kita juga menjadi pewarta. Bukan menggurui, tetapi tugas kita adalah memberi nasihat. Pertama ya, di bawah 4 mata. Yang penting kita tahu kapan dan di mana kita harus menasihati mereka. Jangan di tempat umum atau rame-rame baru kita menegur mereka, itu juga tidak pantas. Tapi kalau sebagai sesama saudara, sebagai kakak adik, ya kita perlu saling menasihati. Entah dia terima atau tidak, tugas kita adalah kita mengingatkan mereka, ya, memberikan rambu-rambu kepada mereka yang lain. Ya. Menurut saya itu tidak salah. Ya. Itulah tugas kita sebagai orang beriman, harus punya tugas adalah memperhatikan sesama yang lain, khususnya mereka yang menjauh dari gereja. Dalam bacaan Injil hari ini juga ya berbicara tentang bagaimana Petrus ya menegur Yesus supaya jangan ya tentang Yohanes itu ya.
Tetapi Yesus mengatakan itu bukan urusanmu. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena yang menjadi urusan orang lain ya, biarkanlah itu menjadi urusan lain. Tapi tugas kita sebagai orang beriman terus ya mendekati mereka yang menjauh dari gereja. Ya. Kalau kita terus membiarkan, maka itu juga menjadi dosa. Kecuali kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, tugas kita adalah menasihati mereka. Ya. Entah mereka setuju atau tidak, yang penting kita dengan hati yang ikhlas mau membantu mereka untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan yang mereka imani. Baik, itu jawaban singkat dari saya. Kalau memang ini baru kita bisa saling memperkaya dari teman-teman yang lain bisa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih Romo. Oke, terima kasih. Dari Medan ya? Iya Pak. Iya Romo. Oh, Horas ya? Horas. Kemarin ya, kebetulan saya pulang antar bantuan untuk sesama saudara di salah satu kabupaten. Kebetulan ada 2 keluarga Medan yang di sana. Ya. Saat saya pulang ada orang muda Katolik, mereka ramai-ramai karena sampai di sana kita bukan hanya memberikan sembako tetapi juga trauma healing untuk anak-anak. Lalu saat pulang mereka ingat, Romo, tunggu dulu kita 1 malam di sini. Ya. Tidak, saya harus pulang karena besok harus lanjut lagi untuk sesama saudara yang lain. Saat pulang di atas oto, mau jalan mereka katakan begini, Romo, hati-hati di jalan ya. Saya katakan, ya saya hati-hati di jalan, tapi kalau kamu sudah di hati, jangan jalan kemana-mana. Ya. Baik. Sehingga untuk teman-teman, ya, teman-teman yang hadir ini, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, teruslah percaya kepadanya. Kalau kita sudah jatuh cinta kepada Kristus, teruslah mencintainya. Maju terus dengan gentar, supaya jangan mundur dengan gemetar. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, ada yang mau sharing cerita tentang cinta juga baik, tentang cinta beda agama juga baik ya. Ada cerita Romo juga baik. Romo ini kita dekat dengan Tuhan tapi tetap jomblo, ini bagaimana ini? Aduh. Banyak Romo di sini, Romo. Kayaknya Enggak gitu juga. Mungkin karena terlalu ikut prokes ya. Jaga Oh, jarak, iya. jaga hati, jaga mata asal jangan jaga orang pujodo. Bagian jodoh orang Romo. Baik, silakan. Ada yang mau tanya silakan. Kakak Imelda ada yang mau tanya, dipertanyakan silakan. Kakak Novia, Kakak Samuel, Kakak Dihan, Kakak Ingpa. Atau mau sampai persembahkan 1 lagu juga baik, Kakak Mastin. Aduh, udah Romo. Untuk teman-teman dulu aja, kasih kesempatan buat teman-teman bertanya dulu Romo. Baik, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Oke teman-teman. Ada yang mau ungkap, silakan ungkap sudah. Ya. Ya Romo, melanjutkan yang tadi Romo. Tadi ini Kakak Mariko, Romo. Oh, Kakak Mariko, silakan. Ya, ya ini baru kelihatan ya wajahnya. Ya, Kakak Mariko, Romo mau nanya, bagaimana caranya agar kita tetap, terkadang kan kita sering dalam yang tadi Romo bilang bahwa Roh Kudus hadir dalam setiap segi kehidupan kita, baik segala pikiran dan perkataan ataupun dalam hati kita. Tapi terkadang suka banyak godaan dan hal-hal yang lainnya, akhirnya kita kadang lupa dengan anugerah dari Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita terus selalu mengingat akan anugerah dari Roh Kudus itu hingga tidak bisa, itu akan terus hadir dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap perkataan kita, dalam hati kita, hingga kita bisa tidak mudah
jatuh dalam suatu cobaan ataupun godaan ataupun pikiran-pikiran yang negatif. Bagaimana untuk Roh Kudus bisa terus hadir dalam kehidupan kita, Rum. Itu Romo pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa salah dan dosa itu ya pasti selalu ada dalam diri kita, melekat dalam diri kita ya. Tapi kita bersyukur bahwa ketika kita dipermandikan dengan sendirinya kita sudah mengalahkan dosa itu, dan kemudian dalam perjalanan hidup kita ya pasti saja kita akan tetap jatuh. Tetapi perlu disadari bahwa sebesar apapun salah dan dosa yang dilakukan oleh kita manusia, pasti akan ada ampun, pasti akan ada maaf dari Dia yang merupakan Sang Cinta, asal segala cinta. Yang dibutuhkan dari kita adalah yang penting terus membaharui diri kita dengan pertobatan dan selalu memohon Roh Kudus untuk menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap bertahan pada jalan yang baik dan benar. Sebagaimana yang saudara tanyakan tadi, bagaimana caranya untuk bisa Roh Kudus tetap hadir dalam diri kita, teristimewa lewat pikiran, perkataan, dan juga lewat perbuatan kita. Hal pertama adalah, ya, ini kadang-kadang ya, itu sama saja. Tapi yang pertama adalah doa. Doa itu adalah kekuatan kita. Kalau doa yang selalu menyarankan kita untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan, maka setiap kali kalau kita mau buat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan juga, pasti kita berpikir 2 kali lipat. Aduh, saya mau lakukan itu tapi takut, saya tadi sudah doa begini-begini. Ya, dengan doa juga kita itu selalu mengingatkan kita. Tuhan selalu mengingatkan kita lewat Roh-Nya agar kita melakukan sesuatu juga harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu juga, aduh, jangan saya lakukan tapi itu salah, itu dosa. Dan itu Roh yang senantiasa menghantui kita dalam seluruh perjalanan hidup dan panggilan kita. Yang paling penting adalah tetap kita menyadari bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam diri kita. Sehingga ketika kita melakukan hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, pasti selalu ada bisikan dari hati kita bahwa aduh jangan, itu tidak baik. Sehingga dengan adanya itu kita harus ingat, oh jangan, Roh Kudus harus lebih besar, lebih kuat dari roh jahat. Sehingga kadang-kadang kita mau lakukan hal yang tidak baik juga, selalu dalam hati kita, bisikan itu dari hati kita bahwa jangan lakukan itu. Sehingga itu harus dominan dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga kalau itu dominan dalam hidup kita, maka kita mau melakukan hal yang tidak baik, dalam hal ini salah atau dosa juga, kadang-kadang juga bisa diminimalisir. Baik, itu saja jawaban dari saya. Yang terpenting adalah selalu doa. Sehingga pertama itu kita awali seluruh aktivitas kita dengan doa. Doa syukur dan juga mohon berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus bagi perjalanan hidup dan panggilan kita. Satu pengalaman kecil, ada seorang anak kecil ya, dia hidup di pedalaman. Waktu dia lahir, sekitar umur 2-3 tahun, biasanya kalau 1 bulan atau 2 bulan baru pastor berkunjung ke rumah anak kecil itu, ke kampung anak kecil itu, Stasi. Karena jauh dari paroki, maka biasanya pastor ke sana itu makan minum di rumah anak kecil itu. Lalu saat pastor itu datang berpatroli di Stasi itu, mamanya selalu masak yang enak. Lalu anak kecil itu tanya, "Mama, kenapa pastor datang, mama selalu masak yang enak?" Mama itu mengatakan, kalau mau makan enak harus jadi pastor seperti dia. Lalu saat dia kelas 5, sambut baru, 1 hari sebelum sambut baru mereka geladi. Lalu pulang geladi, dia tanya kepada bapaknya, "Bapak, setiap kali imam mengangkat tubuh dan darah Kristus, biasanya orang doa apa saja?" Bapak itu mengatakan begini, "Anak, kamu harus yakin bahwa ketika imam mengangkat hosti dan anggur itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Ketika imam mengangkat hosti itu, kamu berdoa, apa saja, minta apa saja, maka doamu pasti akan dikabulkan." Maka mulai saat itu dan seterusnya anak itu setiap kali imam mengangkat hosti dan anggur dalam perayaan Kristi, dia selalu berdoa demikian yang sama. "Ya Tuhan, kalau bisa suatu saat saya juga angkat tubuh dan darah Kristus." Maka tanpa sadar 14 tahun kemudian doa anak kecil itu terkabul. Dan akhirnya dia juga bisa mengangkat tubuh dan darah Kristus. Dan anak kecil itu, dia adalah yang sementara omong dengan teman-teman ini.
Keren. Itu satu pengalaman iman kecil ya, bahwa kita jangan bermain dengan doa. Doa itu adalah nafas kehidupan kita umat manusia, istimewa manusia. Thank you, Romo. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Romo, aku sekali lagi deh tanya Romo. Tadi menarik sih ceritanya Romo tentang angkat hosti itu. Nah, aku juga jadi beban pikiran juga sih Romo, karena kalau pas main sama teman-teman kan, kok sendiri terus nggak pernah sama pasangan. Terus yaudahlah, kenapa nggak jadi Romo aja katanya gitu kan. Terus setiap hari kamu ngomong selalu kayak menginjili terus gitu, kayak apa sih, kayak rohani banget omongannya gitu. Udah jadi Romo aja, tak daftarin lah yuk, tak daftarin di pastoran terdekat katanya gitu kan. Nah kan setiap kita melayani kan nggak mesti jadi Romo, nggak mesti jadi brother, suster, nggak mesti gitu kan Romo. Bisa jadi apa aja kan, Tuhan mau pakai kita bisa jadi apa aja gitu. Nah yang jadi beban pikiranku kayak gitu. Jadi kalau setiap ketemu teman, ayolah tak daftarin jadi Romo gitu. Nah itu jadi beban pikiranku Romo. Nah untuk nyikapin kayak gitu tuh gimana ya Romo ya? Terima kasih. Baik, kadang-kadang ya kita hidup masih single ya, apalagi umur sudah 20-an, 27, 28 ya. Kalau umur 26 sampai 29 itu umur-umur merindukan ya. Kadang juga orang bertemu kita tanya, "Woi, kapan nih? Apalagi jalan masih sendiri-sendiri, woi, di mana pasangan?" Ketika orang tanya terus seperti itu seolah-olah asam lambung naik ya. Tetapi Migran Romo, langsung migran. ketika orang mengganggu kita demikian, kita jawab sederhana saja. Saya masih koleksi, seleksi, baru resepsi. Koleksi. Daripada setelah resepsi buru-buru, setelah itu baru kita menderita seumur hidup. Kita harus memilih yang terbaik ya. Oleh karena itu saya sarankan satu saja. Hendaklah kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka Tuhan akan menghendaki, dan suatu saat yang sungguh-sungguh itu akan menemukan yang serius, dan dia pasti akan menjadi pasanganmu yang ideal. Sehingga jangan buru-buru untuk menikah. Setelah menikah kita foto, mulai selfie, tunjukkan bahwa saya sudah menikah. Tapi setelah itu baru kita mulai menyesal. Aduh, coba waktu itu saya dengan yang satu itu baik daripada dengan yang ini. Ya. Tunggu, menikmati dulu masa mudamu. Bertemanlah sebanyak mungkin, ya. Dan dari banyak itu pilihlah satu di antara yang banyak. Dan semua itu pasti baik. Tetapi pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Baik, terima kasih. Kalau orang mengatakan kamu harus terus menggurui saya, tidak. Itulah tugas saya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang beriman. Saya harus mewartakan yang baik dan benar untuk orang lain. Anda terima atau tidak, ya itu urusanmu, dan itulah kewajiban saya sebagai orang beriman. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Romo. Aduh, akhirnya ada pencerahan. Oke, teman-teman udah paham ya tentang kenapa sih Yesus harus pergi? Yesus kan pergi itu ingin mempermuliakan Bapa, ingin mempermuliakan putranya karena dia telah taat kepada perutusan Bapa. Terus dengan mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah ya Romo ya. Terus Yesus juga pergi memberikan kita Roh Kudus sebagai roh penghibur dan penolong ya Romo. Terus kita juga disuruh menjalankan amanat agung Yesus. Kita ditugaskan untuk senantiasa memuliakan Allah dan juga untuk menjadi saksi-saksinya kepada segala bangsa. Kita juga harus mewartakan tentang penyelamatan dan pengampunan Allah. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Romo untuk pembawaan sharing talk hari ini. Sebelum penutup, dari tim PD mau pengumuman ya? Untuk admin bisa tolong bantu share pengumumannya? Oke.
sambil jalan, bagi teman-teman yang ingin layanan doa, teman-teman bisa hubungi Kak Rolina di nomor yang tertera ini. Nah, teman-teman bisa sharing doa tentang pekerjaan atau tentang apa sih ya, kayak pergumulan apa yang pengen di-sharingkan, bisa sharing ke Mbak Roro atau bisa DM di IG PD ya. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin persembahan untuk PDKT, yaitu persembahan umum, kolekte, ucapan syukur atau perpuluhan, bisa transfer ke Bank Sinarmas atas nama Pak Trianto Susilo dan Erma Reta di nomor yang tertera ya. Kirim sebanyak-banyaknya. Nggak banyak juga sih. Ya, itu aja pengumuman sepekan ini. Oke, sebelum kita tutup, mari teman-teman kita nyanyikan lagu penutup. Dari admin bisa bantu share ya. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan alatmu. Terimalah Bapa persembahan. Bapa, terimalah. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan alatmu. Terimalah Bapa persembahan.
Silakan Romo untuk doa penutup dan pemberkatan. Teman-teman yang terkasih, setelah kita bermadah memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Dikau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab kekal abadi kasih setia. Kasih, cinta, dan kesetiaan-Mu tiada taranya baik kami dalam setiap perjalanan hidup dan panggilan kami. Ya Allah, Sang Cinta asal segala cinta. Karena cinta seorang anak manusia terlahir ke dunia. Dalam cinta seorang anak manusia mengaruhi kehidupan dunia ini, dan karena cinta itu pula, pada kesempatan sore hari ini, hamba-hamba-Mu telah mengikuti persekutuan doa lewat Zoom ini. Kiranya apa yang sudah hamba-hamba-Mu dengarkan lewat firman-Mu senantiasa menjadi pedoman hidup kami dalam seluruh perjalanan hidup dan panggilan kami. Dan semoga kami pun selalu dan senantiasa percaya kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kemudian Ia kembali dan mengutus Roh Kudus untuk selalu dan senantiasa menyertai dan juga menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup, tugas dan panggilan kami masing-masing. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang hadir pada kesempatan ini, yang dengan hati yang ikhlas mendengarkan firman-Mu, dan semoga Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan lahir dan batin, kesuksesan keberhasilan dalam setiap tugas dan karya mereka selanjutnya, dan juga berkatilah masa depan mereka dengan baik, sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan, senantiasa tercapai dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, dan juga bagi siapa saja yang mereka jumpa dalam seluruh perjalanan hidup dan panggilan mereka. Anugerahkanlah juga rahmat kebersamaan, persaudaraan kekeluargaan di antara mereka, agar mereka pun tetap saling setia, saling mengasihi satu sama lain, sebagai satu saudara yang percaya kepadamu. Akhirnya Tuhan, semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, kita sekalian, kebersamaan persaudaraan kekeluargaan di antara kita, seluruh tugas dan karya kita selanjutnya, dan juga semua mereka yang kita cinta dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.